Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia, salam sukses para subscriber semuanya, dan salam sukses bagi pecinta lingkungan hidup dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan konten-konten yang kami publikasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun berada. Baiklah para pemirsa semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan sampah organik dan cara penguraiannya. Baik para pemirsa semuanya, di rumah kami ini atau di rumah saya ini saya menggunakan maggot BSF itu sebagai pengurai dari sampah organik. Sampah organik yang berasal dari limbah dapur seperti sisa-sisa masak, sisa-sisa makan, atau yang lainnya yang sifatnya organik itu bisa kita berikan. Jadi pada pemirsa semuanya, kalau kita bicara tentang sampah, harus kita perhatikan dulu sumber sampah di rumah tangga itu di mana. Kalau menurut saya itu sumber sampah itu berada di dapur rumah kita masing-masing. Itu adalah sumber sampah di perumahan kita. Jadi bagaimana cara mengatasinya sampah tersebut? Banyak pola yang kita lakukan. Salah satunya yang saya lakukan ini adalah memberdayakan maggot BSF sebagai pengurai daripada sampah organik tersebut, sehingga sampah plastik dan sampah organiknya secara langsung itu bisa kita pisahkan. Jadi di dalam sampah plastik atau sampah yang lainnya itu bisa dikatakan tidak ada lagi sampah organik yang menyebabkan bau, sehingga tong sampah kita atau tempat sampah kita bisa tidak bau ataupun bisa kering. Itu salah satunya untuk pengolahan sampah organik. Setelah terpisahnya sampah organik dengan sampah plastik, maka kalau seandainya kita mau berpikir atau mau melakukan percobaan lagi mengolah sampah plastik, itu jauh lebih mudah karena kita tidak memilah sampah organik dengan sampah plastik. Jadi sampah organiknya kita berikan untuk pakan maggot BSF, sedangkan sampah plastiknya itu seandainya kita mempunyai alat atau yang lainnya itu bisa kita olah menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Baik para pemirsa semuanya, coba kita lihat dulu bagaimana pertumbuhannya maggot BSF ini. Seperti yang kita lihat di video ini ada berbagai macam sampah organik. Itu ada cabai itu bisa dikatakan tinggal lagi kulit yang tipis benar. Cabainya ini, kalau masalah isinya itu sudah habis semuanya, diurai oleh maggot BSF. Dan juga seperti daun bawang ini pun tidak bisa diurai oleh maggot BSF. Karena apa? Karena dia sudah kering, jadi tidak ada lagi zat yang bisa dihisap oleh maggot BSF tersebut. Ada juga saya coba kemarin itu kulit durian ya, cuma tidak banyak, cuma ada 2 pilah karena kemarin kita makan durian. Ada duriannya yang satu ruas yang busuk, maka kita coba berikan ke maggot BSF. Seperti ini nih nampaknya, jadi kering. Ini tidak mampu maggot BSF untuk mengurainya. Karena apa? Karena ini yang pertama sekali adalah kering dan juga mungkin agak keras. Kalau seperti ada sisa kita makan seperti nasi ataupun ikan, itu kita berikan juga tidak masalah di maggot BSF ini. Atau sisa kitanya
kita bikin sayur ikan misalnya, pada waktu pembersihan ikan itu kemungkinan ada perut ikan, ada yang apa namanya tuh yang tidak kita gunakan ikannya ya, atau kita buang sebagian. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam tempat maggot BSF ini. Insya Allah itu akan diurai dengan baik oleh maggot BSF sehingga tidak menimbulkan bau atau bekas-bekas bekas kita masak sayur seperti sayur kangkung. Kemungkinan kalau untuk sayur kangkung, untuk pembersihan kangkungnya pun itu bisa dikatakan tidak habis semuanya kita sayur. Jadi bagian bawah kangkung itu kemungkinan masih ada, itu bisa langsung kita berikan ke maggot BSF. Atau juga para pemirsa semuanya, kalau kita ada beli buah seperti buah semangka, itu kulitnya pun itu bisa kita berikan ke maggot BSF. Pada intinya para pemirsa semuanya, yang sifatnya organik itu insya Allah bisa terurai oleh maggot BSF dengan catatan itu ada kelembapan di sampah tersebut. Jadi tidak begitu kering. Kalau kering ya tidak bisa diurai, karena pada prinsipnya maggot BSF ini para pemirsa semuanya itu adalah sistem menghisap. Makanya sistem dia makan itu sistem menghisap. Jadi dia butuh sekali itu berupa sejenis seperti agak lembab. Kalau kita membudidaya secara khusus, yang bagus maggot BSF ini adalah memakan atau mengkonsumsi itu berupa seperti bubur, kira-kira dalam bahasanya seperti itu. Dengan media pakannya seperti bubur, insya Allah itu bisa terurai dengan baik oleh maggot BSF. Sedangkan kalau sejenis pakannya main sistem cacah aja, kayak sayuran kita cacah, yang lainnya kita pun dicacah juga, itu bisa juga diurai oleh maggot BSF. Itu cuma jangka waktunya itu mungkin agak lama. Baik para pemirsa semuanya, sedangkan ini kalau kita berdayakan untuk yang lebih luas ke masyarakat, jadi setiap warga atau masyarakat ini kita berdayakan untuk di dapurnya itu tersedia maggot BSF untuk pengurai sampah organik. Kalau ini kita berdayakan ke masyarakat luas, insya Allah itu bisa sampah organik yang berada di sekitar kita itu bisa teratasi. Ini dengan otomatis dengan pola-pola tersendiri. Dengan pola tersendiri, jadi warga masyarakat kita itu cukup cuma untuk sekedar memberi pakan ke maggot BSF untuk masalah pembenihannya atau baby maggotnya, itu ada pola-pola tersendiri yang dibuat. Maka ini kalau setiap rumah itu membudidayakan ini, insya Allah sampah di lingkungan kita itu akan teratasi. Ini saya baru uji coba di rumah saya sendiri, karena kebetulan saya adalah peternak ayam, memberdayakan maggot BSF ini sebagai pengurai kotoran ayam, sehingga insya Allah di kandang ayam saya tersebut untuk baunya itu sangat berkurang, dan kotorannya pun bisa bermanfaat sekali untuk pakan maggot BSF ini. Sedangkan maggot BSF-nya itu bisa kita jual atau kita berikan kembali ke ayam kita ternak tersebut. Itu saya kenapa saya ini mencoba di rumah saya ini, saya siapkan tempat untuk budidaya maggot BSF ini. Karena itu tadi, karena kita punya bibit sendiri dan kita membudidayakan maggot BSF ini di peternakan ayam kita. Tidak menuntut kemungkinan kalau masyarakat luas pun menginginkan atau mau membudidaya maggot BSF ini di rumahnya masing-masing, bisa saja kita sistemnya kita berikan masukan, saran, pola-polanya seperti apa, insya Allah akan kita bisa bantu atau kita bagikan semampu kita. Baik para pemirsa semuanya, saya rasa cukup sekian dulu update dari saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat. Para pejuang kebersihan, para pejuang sampah tetap semangat. Semoga lingkungan kita selalu terjaga, sampah di tempat kita bisa teratasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.